Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat dessert yang cantik dan enak. Tapi dessert yang aku buat kali ini sedikit berbeda karena memiliki kandungan gula yang rendah serta non-gluten. Jadi lebih sehat dan cocok banget untuk kamu yang sedang diet. Walaupun ini makanan diet, tetap enak ya rasanya. Manisnya berasa dengan topping dan bagian bawah yang rasanya coklat. Dan ada mouse cake yang di tengah ini super creamy dan lembut banget. Selain cantik dan menyehatkan, ini juga cara buatnya gampang dan gak sulit bahan-bahannya. Jadi yang penasaran, yuk kita lihat bareng-bareng gimana cara buatnya. Pertama kita buat bagian dasarnya dulu, yaitu cake coklat non-gluten. Di sini aku gunakan 2 butir telur di mana aku pisahkan antara kuning dan putihnya. Lalu yang kuningnya ini aku beri 15 gram susu cair, lalu tambahkan juga 15 gram minyak sayur dan 10 gram selai coklat rendah gula. Untuk selai coklatnya bisa di skip dan ganti porsinya dengan menambahkan susu cair. Bahan-bahan ini tinggal diaduk rata semuanya. Setelah itu masukkan bahan-bahan keringnya yang terdiri dari 40 gram tepung beras, 10 gram coklat bubuk, dan terakhir aku beri juga sejumput garam. Semua bahan-bahan ini tinggal kita aduk rata semuanya. Dan setelah tercampur seperti ini aku sisihkan dahulu. Karena di sini akan aku kocok dulu 2 putih telur yang ditambahkan dengan setengah sendok makan perasan lemon atau nipis. Lalu dimixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini. Setelah itu masukkan 30 gram gula secara bertahap. Ini aku bagi menjadi 3 bagian. Dan setelah gulanya masuk harus dipastikan gula sudah benar-benar larut. Setelah itu tingkatkan kecepatan mixer hingga yang paling tinggi, hingga membentuk jambul melengkung seperti ini, atau biasa disebut dengan soft bake. Selanjutnya masukkan sepertiga adonan meringue ke dalam adonan kuning telur, lalu diaduk rata semuanya. Untuk teknik ini sendiri bernama teknik aduk pancing, di mana kita harus menyamakan tekstur si adonan kuning telur ini dulu, agar lebih mudah tercampur dengan meringuenya. Hal ini untuk meminimalisir keluarnya udara dari dalam adonan. Jadi nanti adonannya akan mengembang dengan baik dan memiliki tekstur yang lembut. Setelah konsistensinya sama, bisa kita masukkan adonan kuning telur ke adonan meringue, lalu aduk dengan teknik lipat atau metode folding. Teknik ini juga berfungsi untuk menjaga udara pada meringue keluar dari adonan. Setelah tercampur rata, adonannya bisa kita taruh di dalam loyang. Di sini aku sudah lapisi dengan baking paper, tapi tidak perlu dioles dengan mentega atau margarin ya loyangnya. Selanjutnya adonan bisa kita panggang. Di sini ovennya sudah aku panaskan 15 menit sebelumnya. Dan aku panggang dengan suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 30 menit hingga matang. Setelah matang, ini bisa langsung dikeluarkan dari loyangnya. Oh ya, untuk resep base cake-nya sendiri ini bisa dikukus juga ya dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit. Selanjutnya kita buat lapisan mousse-nya. Di sini aku sudah siapkan 10 gram gelatin yang ditambahkan dengan 45 ml air. Aduk rata lalu diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit bisa kita panaskan dengan metode double boiler atau ditim hingga meleleh seperti ini. Setelah itu masukkan 300 gram daging alpukat yang matang. Ini wajib pakai alpukat yang sudah matang ya, karena kalau nggak matang takutnya nanti akan menciptakan rasa pahit pada mousse cake-nya. Selanjutnya campurkan 100 ml susu cair, 100 gram yogurt kental. Di sini aku pakai set yogurt tanpa gula, atau kalau nggak ada teman-teman juga bisa menggunakan Greek yogurt. Dan untuk pemanisnya di sini aku pakai stevia. Nah, untuk pemanisnya sendiri bisa teman-teman sesuaikan dengan kesukaan teman-teman ya, bisa menggunakan pemanis apapun yang low kalori. Untuk jumlah konversi ke gula biasa itu sekitar 70 sampai 80 gram. Ini kita tinggal blender sampai lembut semuanya. Nah, ini bisa kita sisihkan dahulu karena akan aku buat toppingnya. Pertama kita masukkan ke dalam panci 35 gram coklat bubuk, 7 sendok takar stevia, 10 gram maizena, dan terakhir 150 ml susu cair. Masukkan susunya secara bertahap sambil diaduk agar semuanya dapat tercampur rata. Nah, ini topping coklatnya tinggal kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, lebih kental dan juga mendidih. Ini bisa kita matikan api kompornya, angkat lalu dinginkan. Ini komponen cake-nya semua udah siap, lanjut bisa kita susun kuenya. Di sini aku menggunakan wadah ukuran 400 ml ya teman-teman. Cake coklatnya sudah aku potong-potong sesuai dengan ukuran wadahnya. Lanjut kita beri avocado mousse-nya. Isi sampai sekitar 80% ukuran wadahnya. Nah, ini sebelum kita tambahkan topping coklatnya, bisa kita masukkan freezer sebentar, sekitar 15 menit untuk membuat si mousse cake-nya lebih set. Jadi teman-teman lebih mudah untuk mengoleskan topping di atas mousse-nya.
Nah, ini bisa kita masukkan lagi ke dalam kulkas selama minimal 2 jam hingga semuanya benar-benar set. Dan ini dia dessertnya yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas, semuanya sudah set dan siap untuk disajikan. Untuk namanya sendiri, ini adalah Choco Avocado Mousse Cake. Dan ini enak banget kalau dimakan dingin-dingin, karena teksturnya akan lebih set dan berasa deh lembutnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kelihatan cakep banget kan, dan menggiurkan banget. Walaupun cake yang satu ini low sugar, tapi rasanya tetap enak, dan rasa coklatnya pun tetap nyoklat menurutku. Walaupun di sini aku tidak sama sekali menggunakan coklat kompon ya teman-teman. Jadi yuk recook di rumah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.